Shalom, perkenalkan nama saya Juliana Simarmata, NPM 2110059. Dosen pengampu saya Ibu Renita Borusaragi, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, bab 3 dan bab 5. Bab 2, perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Kemampuan berbahasa merupakan persyaratan untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Kemampuan ini terbentuk melalui proses pemerolehan sejak dini dengan menguasai bahasa sebagai salah satu alat komunikasi anak. Akan belajar untuk dapat saling berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Nah, yang pertama itu perkembangan memperoleh bahasa. Pada bagian ini dijelaskan perkembangan memperoleh bahasa yaitu dari fonologis hingga semantik. 1. Memperoleh fonologis. Dalam memperoleh fonologis, seorang bayi yang baru lahir hanya memiliki sekitar 20% dari kapasitas otak dewasa. Bayi usia 3 hingga 4 bulan diperkirakan sudah mulai mengeluarkan bunyi. Hingga pada usia 5 dan usia 6 bulan, ia mulai mengoceh-oceh. Ini kadang-kadang mirip bunyi ujaran karena diikuti dengan naik turunnya intonasi. Ocehan atau babbling merupakan suatu peristiwa bahasa bagi anak yang akan bertambah variasi dan kombinasinya. 2. Pemerolehan morfologis. Pemerolehan morfologis merupakan periode kalimat dua kata. Seorang anak sudah mulai membuat kalimat yang terdiri dari dua kata. Adapun kata yang digunakan pada umumnya masih berupa dua kata dasar yang dihubungkan. Hal ini terlihat dengan belum adanya aplikasi pada kata dasar yang menimbulkan perbedaan arti kata. Dalam proses perangkaian kalimat, perubahan-perubahan terjadi pada pilihan kata yang menggunakan imbuhan dan kemudian diikuti diferensi morfologi, yaitu ketika seorang anak mulai menggunakan kelas kata yang makin bervariasi. 3. Pemerolehan sintaksis. Dalam pemerolehan sintaksis, anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya hanyalah merupakan kalimat penuh, tetapi karena ia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, ia hanya mengambil satu dari seluruh kalimat. Seandainya anak tersebut bernama Andi, yang ingin dia sampaikan adalah Andi mau mobil, dia akan memilih di kata Andi, mo untuk kata mau, dan bi untuk kata mobil. 4. Pemerolehan semantik. Pada pemerolehan semantik, anak mulai memperkaya kosakatanya sesuai dengan usia bagaimana yang diteliti oleh Landbrand. 1 tahun memperoleh beberapa kata, 2 tahun memperoleh 270 atau kurang 200 kata, 3 tahun memperoleh lebih kurang 900 kata, 4 tahun memperoleh lebih kurang 1520 kata, 5 tahun memperoleh lebih kurang 2060 kata, 6 tahun memperoleh lebih kurang 2550 kata. B. Tahap-tahap memperoleh bahasa ibu. Beberapa tahap yang dialami anak dalam memperoleh bahasa ibu biasanya seperti 1. Tahap ocehan, 2. Tahap satu kata, 3. Tahap dua kata, dan 4. Tahap telegrafis. Keempat tahap ini termasuk dalam tahap linguistik. Tangisan atau suara berdekut bayi dianggap termasuk tahap pralinguistik atau praverbal karena suara tersebut hanya merupakan respon terhadap rangsangan di sekitar, bukan merupakan bentuk kreasi ujaran. Faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa, yang pertama itu faktor usia. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan keberhasilan memperoleh suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dari kecenderungan mudahnya anak-anak ketimbang orang dewasa dalam memperoleh bahasa baru. Sejatinya proses pemerolehan suatu bahasa memiliki urutan yang sama apabila dimulai sejak usia dini maupun jika diawali pada usia
dewasa. Yang kedua, faktor lingkungan. Proses perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan orang lain akan sangat membantu perkembangan bahasa tersebut. Anak perlu memperoleh kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan, berkomunikasi dengan yang lain untuk membuat kesepakatan. Yang ketiga, perbedaan individu. Diketahui perbedaan antara individu dalam proses pemerolehan bahasa akan berimplikasi pada deteksi dini, kesulitan dan permasalahan belajar bahasa, serta penentuan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa. Perbedaan antara individu terdapat pada banyak faktor, misalnya inteligensi, bakat, model kognitif, kepribadian, memori, kesiapan belajar, emosi, minat, dan masih banyak lain. Nah, bab 3-nya, ketidakmampuan berbahasa. Berbahasa merupakan mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Proses tersebut bersifat kompleks karena persyaratannya berfungsi sebagai organ yang mempengaruhi mekanisme berbicara, pikiran atau pengelolaan sebuah pikiran ke dalam bentuk kata-kata, serta modalitas mental yang terungkap saat berbicara yang juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen. 1. Lengkapnya sistem penginderaan. 2. Lengkapnya sistem syaraf pusat. 3. Kemampuan mental yang cukup kestabilan emosi. 4. Pajanan pada bahasa apabila sejak masa kanak-kanak terdapat kekurangan atau ketidakadaan setidaknya satu dari elemen di atas dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan bahasa berdampak pada dua hal. Lambat dalam memperoleh bahasa, di mana sebagai contoh anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan usia 2 tahun, atau menyimpang dari bentuk baku di mana anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penuturan aksi bahasa sendiri. B. Gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan berbahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami tunarunggu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Baru yang C. Gangguan berbahasa secara kognitif. 1. Demensia. 2. Huntington's disease. 3. Schizophrenia. 4. Depresif. Yang D. Gangguan berbahasa secara psikogenik. 1. Berbicara manja. 2. Berbicara kemayu. 3. Berbicara gagap. 4. Berbicara latah. Yang E. Gangguan berbahasa secara linguistik. 1. Masalah kefasihan. 2. Masalah bahasa tulis. 3. Aleksia afasia. Nah, bab 5, gangguan berbahasa pada anak. Penyebab gangguan berbahasa pada anak-anak yaitu gangguan berbahasa komunikasi. Pada umumnya dapat dikategorikan sebagai 1. Gangguan berbicara yang disebabkan 1. Masalahnya artikulasi. 2. Gangguan bersuara. 3. Masalah kefasihan. 2. Gangguan pendengaran baik parsial maupun total. Jenis ini antaranya yaitu 1. Gangguan pendengaran konduktif yang disebabkan oleh suatu penyakit yang mengganggu fungsi telinga bagian luar dan tengah sehingga penyandangnya perlu menggunakan alat bantu pendengaran. 2. Gangguan pendengaran akibat hilangnya sensor syaraf karena kurasi sel sensorik di dalam telinga yang berfungsi mengantarkan pesan atau rangsangan suara. Penyandang mengalami kendala merespon suara apapun meskipun menggunakan alat bantu pendengaran. Gangguan pendengaran. Baru 3. Gangguan akibat
kondisi tertentu seperti 1. Kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat gangguan bahasa. 2. Cerebral palsy atau lumpuh otak. 3. Retardasi atau keterbelakangan mental. B. Hambatan belajar pada anak. Gangguan berbahasa pada anak dapat berimbas pada hambatan belajar atau learning disabilities. Gangguan berbahasa dan berkomunikasi melibatkan hambatan pemahaman dan memproduksi bahasa. Kedua hal ini termasuk keluaran dari proses pengolahan informasi, pesan, dan pikiran yang diikuti pemilihan kata-kata tepat sehingga penjelasan secara verbal dapat dipahami lawan bicara lebih jauh. Hambatan belajar dapat disebabkan ketidakmampuan dalam memproses informasi melalui masukan aduktif atau visual. Kemampuan mendengar atau mempengaruhi keterampilan bahasa yang mencangkup membaca, menulis, dan mengeja. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam pembedaan bunyi dan memahami konsep dasar baca tulis. Adapun kesulitan yang persepsi visual berkait pada kesulitan membedakan bentuk, menempatkan angka dan huruf, melompati kata, mengira jarak atau lebar bentuk, serta permasalahan dalam koordinasi mata dan tangan. C. Jenis gangguan berbahasa pada anak. Beberapa jenis gangguan berbahasa dapat terindikasi sejak masa kanak-kanak, diantaranya 1. Spektrum autisme. Autisme dikenal sebagai tumbuh kembang anak-anak. Yang lalu O'Neill mengkaji sejumlah perbedaan antara karakteristik perbedaan bahasa penyandang ASD dibandingkan dengan penutur pada umumnya. Karakteristik tersebut, yang pertama ekolalia, yang kedua pembalikan kata ganti orang, yang ketiga sangat literal, yang keempat bahasa metafora, yang kelima neologisme, yang keenam menyatakan persetujuan dengan repetisi, yang ketujuh pertanyaan repetisi, yang ke-8 menghendaki skenario verbal yang sama, yang ke-9 gaya diskursus autis, yang ke-10 tidak munculnya prosodi. A. Anak yang terdiagnosa ADD atau kesulitan duduk dengan tenang, tetap fokus, mengikuti teratur, dan menyelesaikan tugas. Ciri-ciri penyandang ADD: yang pertama tidak memperhatikan detail, yang kedua membentuk kesalahan yang berulang dan ceroboh, yang ketiga mudah beralih perhatian, yang keempat sulit menyimak lawan bicara, yang keenam sulit mengingat sesuatu dan mengingat arahnya. Lalu B. PDD Notch merupakan spektrum autisme yang terindeks melalui kriteria diagnosa. Salah satu simptom PDD Notch yaitu kesulitan semantik pragmatik dalam berkomunikasi. Untuk menyandang PDD Notch dapat dilakukan melalui beragam program intervensi. Beberapa jenis program yang ditawarkan yaitu Dear for Time ABA, metode Miller, social story, pengajaran dengan media komputer. C. Asperger's syndrome atau AS, penyakit melainkan pengaruh cara otak berproses. Yang kedua, Rett disorder merupakan sindrom tidak tergolong spektrum autisme. Yang E. Haller syndrome merupakan gangguan perkembangan pervasis yang baik muncul pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. F. Landau-Kleffner syndrome ini juga dikenal sebagai
aphasia with English. Ini mengalami kehilangan kemampuan berbicara dan sering mengalami kejang. 2. Aprakasi lisan merupakan gangguan motorik bicara yang dapat terjadi pada berbagai usia. Yang ketiga, disleksia. Mengenai disleksia, anak lebih rumit daripada disleksia pada orang dewasa yang terjadi setelah tuntasnya penurunan kemampuan berbicara sebelum akhirnya hilang akibat cedera otak. Yang keempat, gagap atau stuttering. Gagap melibatkan gangguan pada kemampuan untuk bicara lancar dengan waktu yang tepat. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Shalom.